Sebelumnya perkenalkan dulu juga kali ya. Aku namanya Max. Dan ini Helga. Aku di sini aku chef di Burgreens sama aku responsible juga buat food innovation sama food productionnya. Terus aku sendiri kenal raw food tuh mungkin dari 2,5 tahun yang lalu pas aku masih tinggal di Amsterdam. Waktu itu ya kerja, terus habis itu kayak kerja 12 jam setiap hari, terus lama-lama ngerasa kayak wah kayaknya nggak sehat banget nih gitu. Akhirnya mutusin oke, pengen lebih sehat, tapi gimana caranya ya, yang kan dulu kan olahraga juga gitu, tapi rasanya kok tetap kurang gitu. Nah akhirnya mulai mencari true food nih dari makanan. Terus long story short, aku volunteer di raw food restaurant dan di situ ya aku ngerasa gila ini amazing banget gitu. Pas di situ aku kayaknya makannya nggak gitu banyak tapi energinya tinggi banget, kayaknya fokusnya juga iya gitu, terus losing weight iya gitu kan. Terus ya lebih positif lah gitu. Terus juga sangat eco-friendly kan, aku juga mencari menjadi vegetarian gitu. Itu juga karena eco-friendly, jadi kayak oke deh, akhirnya memutuskan udah dari semua pengalaman itu udah jadi vegetarian dan incorporate a lot of raw food di makananku. Habis itu ngomong-ngomong Helga, gimana kalau kita ke Indonesia terus bikin starting up Burgreens gitu. Terus kayak ketemu lah Tante Andin, terus ketemu lah di sini dan jadi kayak perfect banget lah di sini udah. Dan abis itu 6 bulan setelah kita Burgreens, kita ngerasa wah ini saatnya nih kita masukin raw food ke dalam menu Burgreens. Waktu itu kita masih aglio olio, ada burger yang veggie burger gitu-gitu. Sekarang banyak banget raw menu-nya. Terus akhirnya kita ke Ubud, kita belajar di sana sama Amy Rachel. Amy Rachel tuh one of the best detox doctor lah menurut aku, kalau misalnya bisa aku bilang. Terus intensif banget, pas nyampe di Indonesia, langsung ketemu sama Chef Made. Chef Made tuh dia chefnya, dia orang Bali, dia head chefnya Fifth Element. Fifth Element kalau udah ada yang pernah kesana, itu kayak super gede green area gitu, semuanya dari bambu, bagus banget. Terus fine dining, raw, gourmet, itu enak banget lah. Dia the biggest healing center di Ubud juga. Biggest healing center gitu, iya. Ya itu sih dari aku sih ceritanya sampai relationship-nya. Iya, kalau aku sendiri Helga, sama kayak Max, aku juga starting up Burgreens barengan Max dan bareng teman-teman yang lain. Terus pertamanya tuh kalau journey aku tentang ke raw food itu tuh dimulai sangat lama, 7 tahun yang lalu. Jadi 7 tahun yang lalu itu berarti aku umur 14-an ya. Oh, berarti 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu itu tuh aku sakit-sakitan gitu. Emang aku dari kecil sakit-sakitan. Jadi aku ada asma, ada sinusitis, ada eksim. Dan karena mamaku dokter, hobinya ngasih obat gitu. Ada efek sampingnya gitu. Di umur 14 tahunku, aku ada penyakit yang berhubungan sama liver dan ginjal. Dan itu nggak normal di anak umur 14 tahun. Karena teman-temanku yang ibunya tidak dokter, kok sehat-sehat aja gitu loh. Sedangkan aku kemana-mana bawa obat gitu kan. Terus akhirnya jadi aku mikir, dan aku research a lot gitu kan tentang health. Karena kayaknya semua orang pengen sehat gitu kan. Siapa sih yang suka sakit-sakitan gitu kan. Terus dari gitu aku banyak banget baca buku tentang nutrisi for healing gitu. Dan akhirnya ketemu dari food combining, terus ada the peace food diet segala macam. Akhirnya aku decided untuk jadi vegetarian dan I ate a lot of raw food back then. Meskipun raw foodnya sangat simple. Oh sekarang kan raw food udah canggih nih. Zaman dulu aku raw food tuh lalapan, salad, jus. Jusnya juga masih pakai blender, bukan yang cold press, belum zaman dulu gitu. Terus udah gitu smoothies gitu. Ya itu bener-bener mainnya di situ doang. Terus udah gitu sampai aku ketemu Max di Belanda dan karena Max belajar raw food kan dan kita pacaran, jadi kita sama-sama mengeksplor bareng gitu. Kita nyoba-nyoba di rumah. Terus kenalah sama yang namanya raw gourmet. Dan menurut aku raw gourmet itu sangat fun karena basically kita bisa membuat apapun makanannya dibuat jadi versi raw-nya gitu. Jadi kita bisa bikin, ya nanti akan kita bikin contohnya, kita bikin raw chocolate cake. Oh ternyata chocolate cake bisa dibikin raw dan sehat loh gitu. Terus ya banyak banget, raw burger, raw spaghetti, raw bakmi jamur gitu, kita juga bikin di burger. Kreatif aja lah pokoknya. Dan it makes our food journey so much fun gitu. Kalau misalnya kita udah bisa main di situ. Yang penting tuh kalau raw food kita tahu basic knowledge-nya, kita berani nyoba, pasti jadi gitu. Karena sayuran dan buah rasanya nggak mungkin salah, pasti enak gitu. Dan ya hari ini kita yang mau kita ya. Emang sebelumnya kalian memang suka sayuran? Oh, kalau suka sayuran sih, maksudnya dulu aku tuh pemakan segalanya sih gitu.
Sayuran iya, Makan Indomie gula, daging iya gitu. gula iya juga. Aku suka banget coklat dulu, nggak bisa setiap hari harus makan coklat gitu. Terus ya udah, tiba-tiba shift aja gitu. Terus kalau pengen sehat terus tiba-tiba kayak kayak udah nggak pengen lagi aja gitu loh jatuhnya. Iya. Gitu sih. Tapi ya journey lah gitu kan, setiap orang punya pace beda-beda gitu. Tapi yang Max bilang itu benar banget sih. Kita tuh kalau mau berhenti makan gak sehat, jangan memprogram otak kita untuk berhenti makan gak sehat, tapi programlah otak kita untuk makan lebih banyak Balance. makanan sehat. Lebih Karena balance. nantinya tuh makanan sehat itu membuat badan kita nggak craving lagi sama junk food. Gitu. Iya. Jadi nggak langsung Jangan apa kayak kutub selatan kutub utara gitu, nggak sehat pengen sehat gitu terus langsung semuanya diubah, itu cuma sementara sih biasanya Kurang efeknya. Hari ini kita mau bikin 4 hal ya. Ya, kita mau bikin 4 hal. Yang pertama kita mau ngajarin cara mengaktifasi biji-bijian sama kacang-kacangan. Nuts and seeds and Ya. beans. Activating nuts ya. Terus habis itu yang kedua kita mau ngajarin sprouting. Itu membuat toge dari apapun. Dari biji-bijian dan kacang-kacangan apapun. Bukan cuma kacang hijau doang gitu. Terus habis itu kita mau belajar ngasih tips and trick buat bikin green smoothies. Mungkin yang ini mungkin semua orang udah di sini, yang aku rasa sih ya, kayaknya semua orang udah pernah bikin smoothies dan green smoothies sudah hal yang normal banget, tapi kita bakal tetap ngajarin, mungkin ada beberapa yang bisa dipelajari di sini nanti gitu. Sama yang terakhir kita mau bikin raw cacao cake pakai dragon fruit gitu. Enak banget. Ya. Jadi buat orang-orang yang baru mulai makan raw food, termasuk aku waktu itu, potential problem biasanya itu adalah orang eating too much nuts and seeds yang belum diaktifasi. Dan biasanya karena itu kita tuh abis makan nuts and seeds yang tadinya kita pikir oh ini sehat nih, snack sehat, kita malah ngerasa perutnya kok bergas ya, Atau nggak jadi Terus udah susah gitu, buang. susah ya, konstipasi gitu, Konstipasi, iya. terus udah gitu lethargic, jadi rasanya kok lemes ya, rasanya berat ya badannya gitu. Nah itu terjadi sama aku juga, dan aku baru tahu setelah aku belajar beneran tentang raw food kalau ternyata semua nuts and seeds itu harus diaktifasi gitu. Kenapa? Karena dia ternyata mengandung dua Iya. hal yang membuat kayak dia sangat hard to digest gitu. Ya. Sebenarnya sih nggak mungkin nanti istilahnya bakal lupa nih ya. Tapi yang pertama tuh namanya phytic acid kalau misalnya bahasa Indonesia. Aku nggak tahu sih itu bahasa Inggrisnya, Indonesianya aku nggak tahu apa. Nah, phytic acid itu tuh memblok badan kita untuk mengabsorb kayak beberapa mineral penting gitu loh. Seperti kalsium, magnesium, zinc, berarti semua yang vital Kan malah iya. jadi susah diserap Jadi gitu. iya. Terus yang kedua tuh ada enzim inhibitor. Jadi pokoknya phytic acid itu tuh, oh ya tadi phytic acid tuh ada di semua beans. Jadi kayak kacang merah dan lain-lain itu juga mereka ada gitu. Nah makanya kita harus makan kacang merah, katanya kan harus direbus dulu gitu. Nah itu untuk meremove juga ininya gitu. Nah terus yang kedua ada enzim inhibitor. Nah aku bakal ngomong sih yang enzim inhibitor ini, dia tuh bayangin aja dia kayak apa ya, security guard gitu. Nah jadi si enzim inhibitor ini sebenarnya tugasnya itu dia mau mencegah si nuts ini sama seeds ini untuk kayak premature sprouting. Jadi dia nggak kayak gini tiba-tiba keluar tumbuh sesuatu, kan nggak bisa kan, harus untuk growing gitu. Jadi nggak mungkin enzim inhibitor saya itu diiniin gitu. Jadi kayak dia tuh ngejagain si bayi ini untuk dia dimakan sama kita gitu loh. Nah, walaupun pada akhirnya kita menang, kita harus mengerahkan tenaga kan untuk mengunyah itu gitu. Nah kalau di activating nuts itu ya itu kita nggak perlu ada lagi, jadi dia tuh udah hilang, jadi kita bisa gampang banget di digestnya gitu. Sebenarnya itu sih. Ya. Dan sebenarnya kamu bisa Oh iya, langsung aku dijelasin bisa. aja kali ya. Bener-bener. Gimana cara soaking nuts? Ini ada dua atau toples enggak- berbeda. Yang satu isinya adalah nuts yang belum diaktifasi. Aku cuma mau ngeliatin bedanya. Kalau yang ini dia bentuknya kan kering dan ya kayak almond biasa kalau baru beli kan. Nut yang ini kan kayak agak gendut-gendut gitu kan. Terus kayaknya bisa lihat di sini agak lebih watery dibanding yang ini. Iya. Gitu. Ini bedanya yang sudah diaktifasi dan yang belum diaktifasi. Betul. Caranya Nah. Ya, yang aktivasi yang ini nih. Gendut-gendut. Nah, jadi caranya itu gampang banget. Sebenarnya cuma butuh soaking doang gitu. Jadi dia cuma butuh soaking kurang lebih 8 sampai 12 jam. Nah, pakai aqua lah atau air mineral yang kalian punya di rumah gitu. Nah, terus itu sih biasanya sih aku kalau misalnya sebelum tidur ya biasanya aku soak, terus habis itu besok paginya kan udah siap gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya kalian pengen makan salad gitu ya, sebenarnya sih langsung taburin dan itu udah selesai dalam hari itu sih ya nggak masalah. Tapi kadang-kadang kan kita mau keringin buat snack gitu-gitu kan. Nah, ini caranya gimana? Ada 3 cara untuk ngeringin yang udah diaktifasi ini.
Yang pertama itu pakai matahari, cara paling tradisional. Pakai ayakan, itu ditaruh aja, ditaburin, terus ya udah didiemin aja 4 jam, 5 jam, 6 jam. Itu suhunya perfect banget, kan matahari paling berapa sih? Mungkin 40 lah gitu. Nah, itu tuh udah perfect banget buat ngeringin gitu. Nah, tapi abis itu kalau matahari kan berarti kita harus kayak merhatiin juga kebersihannya gitu-gitu. Nah, yang ini ya agak trik ya kalau misalnya kita tinggalnya di kota yang banyak polusi gitu, kan agak susah gitu. Kalau di desa sih mungkin gitu. Terus kalau misalnya yang kedua itu ada oven. Kalau misalnya ada punya oven di rumah itu juga bisa. Tapi oven ini, oven kan maksudnya bisa sampai 100 derajat nih, gitu. Tapi kalau misalnya dibuka pintunya, kan uapnya bisa keluar. Nah, itu tuh dia kurang lebih di 50-60. Aku udah ngetes. Nah, tapi maksudnya yang kekurangannya adalah kita harus di situ, gitu. Nggak tahu deh oven yang kalian punya di rumah gimana. Cuma punya aku gas, itu ada apinya. Dan kayaknya nggak wise kalau misalnya aku 4 jam aku Buka. kayak cabut kemana terus ya takutnya kenapa-napa gitu. Nah, jadi kelemahannya di situ. Yang ketiga ini yang aku pakai sih sebenarnya caranya, yang aku pakai sekarang ini pakai mesin namanya dehydrator. Nah, dehydrator ini dia tuh mesin yang ngeluarin uap panas terus-terusan sampai dia ngesak moisture-nya semua. Nah, terus enaknya dehydrator tuh bisa di-set temperaturnya sama waktunya. Jadi kita nggak perlu nunggu lah. Jadi kayak mau tidur lagi contohnya, ya udah tinggal pasang terus besok paginya udah jadi gitu. Dan kalau ada yang nggak tahu mau beli dehydrator di mana, di Jakarta sekarang Organic Club udah mulai menjual. Tadinya tuh harus import dari Singapura distributornya atau dari Amerika gitu. Ada merek yang sangat bagus namanya Excalibur dan harganya juga masuk akal. Tapi dia made in USA gitu. Jadi sekarang si Organic Club ini udah mulai nge-retailin. Recommended banget sih, walaupun emang nggak murah gitu, cuma worth it banget. Kayak misalnya mau pergi kemana gitu ya, terus kan pengen bikin snack-snack sehat. Aku sih biasanya juga bikin kayak potongan-potongan buah dan lain-lain, terus aku keringin, terus jadi bisa dibawa kemana kalau misalnya lagi traveling gitu. Untuk seeds-nya aku suka banget bikin peanut butter. Aha. Nggak harus deactivate. Kalau misalnya mau bikin raw harus deactivate. Kalau misalnya di roast nggak perlu karena dengan roasting pokoknya dengan teknik memanaskan Enzim inhibitornya juga luntur. Hampir 100%. Luntur juga. Tergantung sih sebenarnya, tergantung mau berapa ininya, temperaturnya. Kalau activating nut sih sebenarnya nggak usah sampai 8 jam. Dia mungkin 4 sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam sih menurut aku udah. Masing-masing merek itu kan beda ini ya perendamannya soakingnya. Karena kalau lebih katanya jadi toxic. In general 8 sampai 12 jam aja sih. Kalau misalnya udah kelihatan buih-buih di atas tuh kalau udah pagi, nah itu dia. Itu dia lah. Kalau it's gone bad. It's gone, ya. Kalau yang pakai aku ada alat tes kalori juga. Kalian kita kan tahu ya, kan terus setiap layer itu kan boleh untuk beberapa kayak misalkan di hail, setiap layernya itu kan cuma bisa satu gitu atau bisa di-stack beberapa layer, beberapa. Oh enggak, satu doang. Jadi nggak boleh numpuk gitu. Nggak perfect nanti. Iya, harus dipisah-pisah. Ya. Kalau nut sama seeds juga jangan yang koyo semuanya. Layernya dikit aja. Kalau Makanya raw food preparationnya banyak, lama banget karena buat satu dish mungkin bisa 3 kali mendehidrasi bahan. Saya agak confuse, maksudnya di fase itu di Iya, soaking harus terus di itu kalau udah direndam. Jadi ada pertanyaan, maksudnya aktivasi itu kayak apa sih? Cuma direndam doang nih gitu kan maksudnya? Ya itu cuma direndam doang, nanti jadi di airnya itu nanti keangkat enzim inhibitor, nanti udah bisa kelihatan kayak buih-buih. Nah itu dia yang kita pengen setelah direndam baru itu ya, baru di mau dikeringan. Disaring, dikeringin, baru dimasukin di dehydrator atau oven atau Ya. dijemur di matahari. Ya. Tapi kalau mau langsung kita konsumsi nggak perlu di Nggak perlu. Makanya tadi kalau aku bilang Basah gitu, nggak kalau mau makan salad atau apapun itu tahan 2 hari 3 hari lah. Iya. Dan kalau mau bikin raw almond milk atau raw almond butter, mereka nggak perlu dehydrate. Justru langsung aja basah-basah gitu lebih gampang di blend. Iya. Gitu. Ya. Boleh? Boleh? Jadi ini yang dry, Ini yang dry. yang belum di soak, belum deactivated. Ya. Ini.
Oh iya, Oke. ini Ya. Yang ini yang sudah di dehydrate. Nah, sudah diactivate dan sudah dehydrate. Lebih gendut. Ya. ya, oke. Oke. Sekarang Oke. mungkin Ya, ya, Oke, siap. sip. Oke. Oke. Sip. Ya, Last question ya. tentang ini Ah, ah. Iya, iya. Sorry. Jadi setelah direndam kira-kira 8 jam atau semalaman, itu apa bisa langsung dipakai atau kan jadi airnya Buang. dibuang, air dibuang. Setelah airnya dibuang, Mhm. itu udah langsung bisa. Udah bisa, Udah bisa ya? udah bisa. Soalnya pikir-pikir gini, jadi udah lama nih kan direndam kira-kira semalaman. Jadi enzimnya itu kan emang keluar di Mhm. Inhibitornya. itu, tapi kan masih dia karena kerendam begitu, jadi kan maksudnya sama-sama mereka gitu, jadi nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, enzim inhibitornya biasanya ngapung mereka. Udah ngapung, nggak karena itu ada di dalam air yang enzim itu, terus habis itu jadi nyerem lagi. Enggak sih, ya kalau misalnya emang kayak gitu dibilas aja, tapi nggak udah keangkat sih. Gitu. Ah. Sip. Thank you pertanyaannya ya. Sekarang kita langsung aja moving on ke sprouting Iya, ya. mm. Oke. Pokoknya tadi yang equipmentnya tuh nggak susah ya, apapun deh pokoknya yang bisa rendem ya. Terus kita moving on ke sprouting. Ya. Ya. Jadi sprouting itu kalau di vegetable world gitu, sprout tuh bener-bener starsnya lah gitu. Kenapa? Karena ternyata pada saat dari biji yang tadinya udah remain quiet for a long time untuk bisa jadi sprouting, untuk bisa jadi hidup, ibaratnya bisa jadi lahir gitu. Di situ tuh mereka di moment of their life when they need most energy sama vitality. Jadi dengan sprouting things, kita tuh actually boosting nutrition levelnya greatly. Jadi dari yang hanya misalnya green lentils, red lentils, mungkin let's say nutritionnya segini, begitu kita sprouting dia ke boost. Dan dalam bentuk sprouts, actually mereka tuh punya vitamin B kompleks sama vitamin C yang paling tinggi dibandingin older versions ya. Jadi kalau misalnya toge tuh lebih bernutrisi dibandingin mung beans gitu, dibandingin kacang hijau. Dan selain itu juga tujuannya kita sprouting things adalah membuat mereka make it easier to digest. Jadi kan tadi kalau misalnya mereka kering dan belum diaktifasi susah kan. Nah ini dengan kayak gini ya mereka udah sprouting, berarti kan basically mereka udah teraktivasi, mereka sudah hidup. Mereka jadi kayak living things yang menutrisi kita dan bahkan mereka itu mengandung enzim yang membantu pencernaan kita. Jadi keterbalikan sama yang dried versionnya. Iya, yang tadi yang kalian sempat makan juga kan di saladnya. Sprout lentils. Sprout lentils, dan ya pokoknya ini sih bisa dibuat dari kacang apapun ya. Bukan. Enggak, ini lentils. Lentils itu kacang dari India yang salah satu sumber protein paling tinggi. Jadi itu sebenarnya yang bisa di sprouts tuh all beans, all nuts, all seeds. Jadi seeds tuh pumpkin seeds, itu tuh bisa di sprout. Ada sunflower Terus seeds. sunflower itu. seeds bisa di sprout. Nuts, jadi almond, cashew segala macam itu bisa di sprout. Terus udah gitu beans kayak gini, legume, beans kan legume ya. Jadi lentils, chickpeas gitu, semuanya bisa di sprout. Dan juga bisa di sprout tuh wheat atau jadi barley itu bisa di sprout jadi Jali-jali gitu. jadi jali-jali atau beras. beras merah tuh bagus banget kalau di sprout. Iya, jadi beras bahkan bisa di sprout. Dan kalau kita men-sprouting things yang punya starch atau punya gluten kayak tadi si wheat atau si beras, dia tuh akan nurunin kadar gluten dan starchnya. Jadi sebenarnya lebih bagus lagi buat dicerna tubuh. Gitu. Jadi kan waktu itu kan sempet, jadi kita waktu itu 3 hari yang lalu kita kan udah buat ini. Jadi kita udah mau coba membuat, habis itu terus rusak batch-nya. Terus aku bilang gimana? Kita kayaknya ini rusak nih batch-nya nih. Repot kalau bikin lagi. Boleh nggak kalau misalnya kita nggak ada sprouts? Wah, nggak bisa. Kalau misalnya kita ngomong makanan sehat harus ada sprouts. Terus dia kayak, iya sih emang gitu. Karena kalau memang sprouts tuh emang beda banget lah gitu. Kayak ada beberapa yang ada di mereka yang susah banget ditemuin di tempat lain gitu. Karena itu yang tadi Helga bilang, mereka dari kering terus tiba-tiba kayak hidup gitu. Itu benar-benar butuh energi banyak. Gitu. Dan Sering kali itu terjadi pada saya juga sprout biji-bijian itu saya tidak pernah paham apa yang terjadi kenapa gagal. Nah, Kadang bisa, kadang enggak. Oke. Saya nggak ngerti. Kadang saya udah tutup, kadang saya udah
Kalau Oke. di kulkas mungkin lebih, tapi dia lambat, Hmm. tumbuhnya lambat. Nanti aku bakal ngasih tahu deh. Aku bakal ngasih tahu. Ya mungkin sekarang langsung aja kali ya. Iya, langsung aja kalau gitu ya. Pokoknya equipment yang kita butuhkan. Kita membutuhkan kontainer kayak gini, ya maksudnya mangkok. Terus kita butuh saringan. Saringan nggak perlu yang kayak gini, maksudnya saringan apapun, tapi yang holes-nya ya jangan terlalu renggang-renggang banget gitu. Maksudnya kayak yang banyak holes-nya, jadi bisa nafas. Nah, aku tahu nih kayaknya kenapa yang punya Mbak kayaknya gagal ya. Nah, oh pakai bola aja, oke. Jadi pertama, yang ini sebenarnya langkahnya mirip banget sama pas kita mengaktifasi nuts itu. Jadi kita soak juga 8 jam. Jadi kalau misalnya kerendamnya kelamaan tuh tadi enzim inhibitor, itu pasti jadi sprouts nantinya. Ada kemungkinan jadi sprouts nantinya. Jadi udah direndam, habis itu kita taruh ke sini. Kan kita buang airnya, kita taruh kayak gini. Jadi ini direndam seperti soaking. Ya, dulu, jadi kan? kita ini udah 8 jam, 12 jam nih ya. Terus habis itu besok paginya aku buang airnya. Kan ini udah nih yang di sini udah 8 sampai 12 jam nih direndam. Aku pindahin ke sini. Terus habis itu aku tutup kayak gini. Nah, kenapa ditutup? Biar lembab. Kan tadi dibilang kan, maksudnya kayak mereka tuh butuh kayak yang dingin, yang gimana, yang lembab gitu, yang kayak tanah lah. Nah, itu baru mereka kayak suka tuh. Mereka bakal sprouts. Nah, ini bakal meng-create kondisi itu buat mereka. Nah, terus tadi ada pertanyaan, pokoknya aktivasi nuts cuma butuh kesabaran lebih. Karena kita butuh kurang lebih 1 hari lagi untuk baru bisa lihat, oh iya ada sprouts-nya. Jadi kalau Gitu. misalnya yang dry, setelah 1 hari ini dia cuma muncul kecil banget kan? Ya kayak gini. Nah, terus baru jadi kayak gini nanti. Terus barulah jadi kayak gini. Kalau misalnya mau lihat nanti bisa lihat ya. Dan ini untuk ini 3 hari. Sebenarnya enggak Ini sih. nggak bagus. Jadi ini Tuh, kalau ini misalnya udah bergas. dibuka mungkin baunya udah nggak enak. Ini Iya. harus dimasukin kulkas. Kalau udah sprouted langsung masuk kulkas. Ya, ini cuma untuk kayak sampel doang untuk lihat nih. Gitu. Pokoknya rasanya seperti yang tadi kalian makan di salad. Ya gitu. Iya, Punya penyimpanannya enggak? di airtight container terus di kulkas. Penyimpanan kalau udah jadi sprouts kan? Oke, kita ulang dari awal ya. Pokoknya tadi kan udah ditinggalin kayak gini ya. Nah, dia tuh nggak perlu dimasukin ke kulkas. Dia suhu ruangan pun nggak apa-apa gitu. Sampai 3 hari. Sampai kurang aku sih 2 hari. 2 hari tuh udah lumayan panjang. 2 hari tuh ini 3 hari. Masih ditutup. Nah, tapi mungkin Ada yang step dilakukan yang ini yang ya itu harus dibilas. Jadi setiap pagi sama sore dia harus dibilas. Gitu loh. Iya, Kayak jadi kayak satu step kayak itu tanaman mungkin aja. yang Kayak tanaman aja. Kayak dimandiin bener. Iya. Terus tuh ada air makan hidup gitu ya. Nggak ada airnya. Jadi nggak usah. dibuang. Jadi kalau misalnya lagi ngebilas ya pindahin ke sink gitu, bilas aja gitu. Bilas. Kayak Jadi ini bayi-bayi kita kata kecil kunci yang bagus tuh dimandiin. dimandiin. Pagi sama sore. Ya. Sama malam. Dimandiin. 2 kali. Dua kali. Tapi biasa pagi. Kalau kita biasanya ngelakuinnya pagi sama malam sebelum tidur gitu. Jadi mediumnya ya cuma saringan itu ya. Cuma saringan ini sama ini. Sink dan ini. Tutup lagi aja. Lagi. Dan 2 sampai 3 hari kita bisa lihat lah udah panjang yang udah oke gitu. Kalau Iya. yang ini 3 hari. Yang ini 1 hari. Iya. Jadi bayangkanlah di tengah-tengah itu si 2 hari. ya. Jadi saya mau nanya, seed itu kan kadang kita tidak pernah tahu ada yang cacat kita. Mhm. Nah, apakah perlu buat kita untuk pada saat kita merendamnya itu kita perlu lihat, karena kalau enggak seperti kamera ada yang cacat yang tiba-tiba bau. Ya. Perlu nggak apa gimana caranya ya? Enggak sih, sebenarnya nggak perlu, cuma perlu nanti kalau misalnya udah dimandiin gitu, biasanya sih baunya pasti Bau lama dia kan kalau sehari 2 hari itu dia nggak dibilas, oh dia pasti bau. Iya. Kalau nggak dibilas pasti Dia harus dimandiin. harus dimandiin setiap hari ya. Iya. 2 kali sehari Mbak, jangan lupa. 2 kali sehari. Iya. Mau nanya, kalau udah jadi, itu harus dimasukin kulkas ya? Kulkas. Kalau kontainernya gimana? Tadi katanya nggak boleh di dalam ditutup kayak gitu. Kontainernya boleh ini terlalu kecil juga sih sebenarnya, tapi kalau misalnya punya kontainer mungkin kayak mason jar kayak gini, ini juga boleh, nggak apa-apa. Tutup gitu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh nggak, mungkin itu salah, salah mungkin komunikasinya aja gitu. Nggak apa-apa, justru harus ditutup, kalau nggak nanti malah kena bau kulkas dan lain-lain, malah jadi ya karuan.
Nah, tahannya kurang lebih 4 sampai 5 hari. Tergantung kulkasnya ya. Kalau udah jadi kayak sayuran aja kan ya. Wah, kalau aku makan sprouts tuh setiap hari sih. Kayak Sama seperti sayuran. iya, sama kayak nyimpen togi atau enggak ya kalau misalnya di pasar sih bilangnya di koran gitu ya. Jangan sih, nggak disarankan. Hindarin aja deh. Ini aku barusan dikasih sign kita cuma punya 30 menit dan kita masih mau bikin 2 dish lagi. Oh, Jadi kita lanjut siap. dulu prosesnya kita lempar di at the end of the session. Oke, ya, gitu aja. Sip. Cuma, kurang ya. lebih sprouting Sprouting udah jelas ya kurang lebih ya. dan Oke, bisa good. dimakan mentah, bisa dimakan Ditumis gitu-gitu. dimasukin ke sup juga bisa. Ya, masukin sup. Ya, exactly. Nah sekarang kita langsung ke green smoothie. Aku bakal cuma bikinnya dalam 5 menit. Nanti aku kasih Max biar dia bisa bikin raw chocolate cake karena itu pasti yang paling ditunggu-tunggu. Jadi green smoothies, semua orang udah tahu lah ya. Kita nih mau bikin green force. Green force ini sebenarnya resep pribadi kita yang kita suka bikin sendiri gitu. Dan ingredientsnya lumayan simple. Ini aku bikin apple juice tadi siang, jadi masih fresh. Basically ya apple juice, kalau punya juicer di rumah, masukin aja apel yang sudah dipotong-potong, jadilah juice kayak gitu kan. Aku mau bikin 1 liter smoothies. Jadi kurang lebih kita butuh liquidnya 750. 3/4 should be liquid kan kalau kita bikin smoothies. Bisa pakai yang lain, juice yang lain. Kali ini aku pakai apel karena apel itu bagus untuk 3 dosha gitu. Terutama buat pita, kan kita punya tendensi di weather kayak gini membuild imbalance pita kan, karena itu apple is cooling so it's very good. Terus udah gitu ingredientsnya ada spinach, ini bok choy, udah gitu ada ini buat extra cooling shot, aku pakai aloe vera. Terus udah gitu kita pakai juga cilantro atau daun ketumbar bahasa pasarnya. Cilantro itu the best blood cleanser di Ayurveda dan di mana-mana. dan di raw food gitu, di raw food diet gitu. Terus kita pakai ginger sedikit sebagai spices, rempah-rempah untuk ngasih layer yang sedikit beda rasanya. Nah, yang mau nambahin yang cilantro, itu kalau misalnya kita kan sekarang udah banyak nih didengar kayak ikan-ikan banyak merkurinya dan lain-lain gitu kan, ada heavy metals. Cilantro tuh kayak Pembersih really heavy metal good dari buat blood, ya, membersih ya blood cleanser gitu. Iya, jadi dia tuh punya substance di dalam tumbuhannya yang kalau masuk darah kita dia nempel sama heavy metal terus diajak pergi keluar gitu. Ya, kayak begitu. Nah, sekarang aku langsung aja bikin smoothies-nya. Cilantro tuh daun ketumbar. Daun ketumbar. Jadi ini kurang lebih, ini kan 1 liter ya, kita kurang lebih masukin 750. Apelnya 1 ya? Apelnya Enggak, berapa? apelnya kurang lebih kita kan pakainya apel Malang. Enggak, di slow juicer, iya, juicer. Kita pakai kurang lebih 8 sampai 9. 8. Sekitar 8. 8. Ini 750. Aku sih biasanya ya, Ya, satu apel itu kurang lebih 100 ml, bisa kurang. Apel Olang, iya. Pakailah apel lokal. Kita tuh sudah dikaruniai sama apel lokal yang enak banget buat smoothies karena dia nggak cuma manis tapi ada rasa Ada asamnya. asamnya. Terus udah gitu don't mind aku pakai tangan ya, karena di raw food kita diajarkan untuk memakai tangan kita supaya kita bisa mentransfer energi dari dalam ke makanannya gitu. Jadi nggak usah lah kita pakai sarung tangan plastik. Di rumah juga nggak ada yang pakai sarung tangan kan gitu. Sudah bersih, cuci bersih. Sebenarnya tadi kalau kalian lihat di resepinya aku pakai 2 handful sama 2 handful. Tapi setelah aku pikir bok choy itu kan agak pahit ya. Buat supaya semua orang suka rasanya, kita bikin spinachnya sedikit lebih dominan. Jadi aku pakai kalau misalnya buat 500 ml aku pakai Ya tuh kalau tuh handful segini aja kali. Ya, Kebanyakan. Iya segitu. segini aja deh. Nah, kurang lebih tuh handful. Terus udah gitu, ini tadinya aku tulis 2, kayaknya aku masukin 1 aja. Satu karena aja. tadi aku rasa agak Mungkin pahit berarti ya. ada Terus udah gitu, jangan lupa aku pakai ini. Biasanya kalau kita bikin smoothie yang penting yang cair di bawah. Tuh. Terus udah gitu buat extra cooling, aloe vera yang sudah di skin. Aloe vera itu kalau misalnya kita nge-skin, kalau bisa pelan-pelan tipis, cuma kulit luar aja doang, tipis-tipis, hati-hati karena ada cairan poten di tengah antara kulit sama dagingnya. Itu tuh yang agak lendir-lendir menjijikan itu sebenarnya yang paling medicinal poten. Jadi itu tuh sehat banget gitu. Jadi kalau bisa pakailah. Yang kuning-kuning itu ya? Yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning, Bener-bener, betul. Yang kuning-kuning. Iya, itu baunya kurang enak kan? Itu yang paling dia agak sedikit pahit. Itu justru bagus banget. Dah. gingernya udah Ah, aku udah masukin belum. sekitar aku masukin 1. Kurang hari sih. ini mau spicesnya banyak? Kurang itu kurang. Ya. Kita Satu lagi dah. 3 aja udah cukup. Soalnya kalau terlalu banyak ginger it's not very good for pita. Jadi kita punya that guideline gitu. Tadi udah ada ya tadi udah sempat dia udah kan belajar ya. tentang itu ingredients.
orang Indonesia katanya. Habis itu rule of thumb-nya, pokoknya 250 ml, jadi satu gelas kita tuh perlu sekitar 2 ice cubes. Jadi kalau misalnya kita bikin 1 liter, kita perlu 8 ice cubes. Ini 3, 5. Nih cuma karena ini ice cube-nya kecil-kecil, aku tambahin ekstra biar agak dingin. Terus ini kan cuma guideline, maksudnya kayak resep doang ya, tapi ini bisa di-tweak-tweak. Kalau misalnya kalian pakai pisang gitu, pisang yang dibekuin juga itu bisa jadi es batu gitu. Ya. Enggak. Ada beberapa guru raw food yang mengajarkan very rigid rules tentang raw food, tapi raw food is about freedom. Jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu terlalu terpaku sama ajaran-ajaran yang membuat kita stres sendiri. Gitu. Ya, Jadi soalnya kayak misalnya berapa jam itu teroksidasi. Menurut aku misalnya lebih dari jam-jam tertentu itu pun masih bernutrisi dan bagus buat tubuh kita kok gitu. Jadi itu tuh banyak banget lah guru-guru yang mengajarkan dengan sangat rigid, cuma just follow your intuition lah. Kalau misalnya di kitchen kan kita semua udah pesan di kitchen juga gitu kan, kita kurang lebih tahu gitu. Kalau misalnya it's gone bad, kita tahu dari rasanya. Dan it's gone bad, then you shouldn't drink it. Cuma other than that, kayak menurut aku it's still beneficial for our health. Oh, aku lupa satu ingredients yang penting. Oh iya, kita bakal mau nambahin ini menjadi superfood smoothie. Biasanya sih kalau di rumah kita pakai wheatgrass atau pakai spirulina powder. Cuma kita hari ini disponsori oleh Shakti Superfood Blend. Jadi ini campuran dari, ini powerful banget. Dia ada 7 spirulina, chlorella, bee pollen, barley grass, wheatgrass, macaroni, mesquite, sama chia seeds. 1 gelas sebenarnya kita hanya butuh 1 teaspoon. Itu udah very powerful. Jadi menurut aku bakal nambah 2 teaspoon untuk 1 liter aja. Gitu. Cuma kalau lebih banyak atau lebih dikit nggak ada aturannya kok itu. Nah, terus habis itu ya pokoknya dia super alkalizing. Nanti bisa lihat langsung warnanya tuh hijau banget. Nah, itu yang kayak warna spirulina banget deh. Super alkaline. Nah, terus yang si Shakti ini dia punya ada sedikit bee pollennya. Nah, bee pollennya itu dia dari Australia katanya. Nah, kalau aku juga sempat baca yang bee pollen Australia itu beda banget sama bee pollen yang bisa ditemuin di tempat lain, karena dia ada di region itu ada bunga-bunga yang ada cuma di situ doang, dan itu bagus banget katanya. Tapi ini enak banget kok. Ini nggak ada rasa dominan dari. Aku yakin. Ini enak banget pasti. Penasaran selama 2 jam. Ya. Enggak kok, sejam doang. Mau nyobain abis ini juga bisa kok. Oke, jadi kita langsung aja deh gitu ya. Pada ini. Pokoknya kalau bikin raw cake itu nggak susah. Cuma butuh kesabaran dan satu equipment. Aku bakal kasih almond. Ini yang udah deactivated. Iya, kurang lebih segini. Terus kakao. Iya, ini 2 tablespoon kakao. Kalau ditambahin 2 kakao, biasanya aku tambahin 2 honey juga. Tapi aku nggak tahu apakah di sini suka manis atau enggak. Jadi aku tambahin yang normal aja nih ya. Jadi 1 aku tambahinnya. Tapi kalau misalnya mau rasa yang agak sedikit manis, tambahin 2. Ya. Terus aku pakai coconut oil. Ya, Ini kita juga dapetnya dari Organic Club. Sebenarnya sih coconut kan wildly grown here, so kayak naturally sebenarnya mereka harusnya organic. Tapi kalau misalnya yang kayak the best quality itu biasanya yang first cold press. Nanti bisa dicium kalau misalnya belum pernah nyium extra VCO itu extra virgin coconut ya, oil. extra virgin coconut Itu oil. wanginya tuh beda deh sama yang biasa Enak banget. kita jual pasaran. Gitu. Kalau misalnya mau di ini juga bisa. Ini tadi aku pakai coconut oil, itu kenapa? Karena walaupun dia cair kan tadi, kalau misalnya kita masukin ke kulkas, dia beku. Nah, dia jadi kita nggak pakai fruits, tapi kita pakai coconut oil ini karena nanti bakal beku juga gitu. Oke, ini ready. Jadi aku bakal proses ini sampai kurang lebih almondnya tuh kayak agak sedikit bubuk, tapi masih chunky. Nah, ini kurang lebih udah sih.
Thank you. Oke, ini bisa ditaruh. dilihatin mungkin ke Iya, teman-teman. tadi udah. Nih Ya, ya. kurang lebih kayak gini ya. Nah, abis itu kita pakai cookie cutter. Cookie cutter kurang lebih kayak gini. Aku pakai contoh yang kecil aja ya. Kayak gini. Terus ambil kurang lebih 1 tablespoon lah. Untuk yang ini aku pakai 1 tablespoon, tapi kalau misalnya cookie cutter yang lain mungkin berbeda. Nah, kan kadang-kadang kalau misalnya harus nimbang gitu-gitu kan lama kan. Jadi paling gampang sih pakai, kalau misalnya punya sendok biasa juga di rumah juga boleh kok. Gitu. Terus habis itu kita ratain. Udah lumayan padat nih. Dia kalau misalnya aku pop dulu ya. Kurang lebih kayak gini nanti. Nah, ini kalau dimasuk kulkas ini tuh kayak legit banget gitu. Dan ini sebenarnya belum masuk kulkas juga udah enak banget. Udah enak banget. Tapi kita pengen dia frozen. Iya, nanti kita masukin freezer. Freezer iya. Ya, kayak gini. Kenapa? Ya, Kurang lebih, iya. Crackers kan Kalau very unhealthy version of this gitu. Iya, benar. iya. Ini nggak perlu di oven ya? Nggak perlu di oven. Namanya raw. Jadi kita raw nggak pakai panas. di raw dessert itu kita nggak pakai oven. Mas, jadi kita cuma pakai ya bahan-bahan natural, terus habis itu kita combine di ini. Pakai Jadi kreatif ini aja. base-nya ya. Ya. Jadi itu base-nya. Oke, yang kedua kita bikin avocado mousse. Ini aku pindahin sini dulu ya. Bisa. Ini nih investasi jangka panjang sih Mbak kalau yang ini. Parah. Prosesor. Ya. Right. Iya. Pinter belanjanya. Ini bagus banget. Nah, kalau aku sih mendingan tanya yang sama expertnya aja sih, tukang buahnya itu loh. Iya, kayak aku pengen buat hari ini, aku pengen buat besok gitu. Aku beli avocado ini aku nunggu 2 hari loh. Jadi aku bilang, oke, Mbak, aku butuh 16 avocado nih. Kalau misalnya aku hari kemarin nih kan susah nyari kan. Jadi aku bilang kayak 16 gitu. Oke. Ini ya 2. Hah? Aku yang belanja. Terus habis itu dia bilang kayak, ini 2 hari lagi ya. Oh, perfect kalau gitu. Nah, jadi tanya mereka aja lah, mereka tahu banget. Kalau alpukat sih biasanya naturally organic udah. Heeh. Nggak, dia mungkin nggak organik, Nah, tapi dia naturally grown. grown, iya. Dan sebenarnya kan kalau untuk Cangkangnya itu loh. jadi kan kita kalau misalnya untuk makan organik lumayan mahal kalau kita pingin 100% organik gitu kan. Caranya adalah kalau kita mau memilih yang nggak organik itu pilihlah yang punya kulit yang tebal. Karena dia jadi lebih aman, kayak semangka, kayak gitu-gitu. Yang bahaya tuh kayak strawberry, lettuce. Terus aku pengen rasa kakaonya tuh kenceng banget di sini. Jadi aku pakai 8 tablespoon. Ya. Ya aku kan kayak gitu juga Mbak. Ya. Untuk ini aku pakai 8 tablespoon ini ya. Kayaknya kalau misalnya bikin workshop yang dessert-dessert gitu orang-orang lebih banyak yang pingin ya? Ya iya dong. Oh gitu. Soalnya kayak kita mikir kita Soalnya sering gajinya banyak. gak cepet mah pada saat berat sugar kita lagi turun. Iya benar. Jadi disitulah Ngomongin konten materinya jadi iya ngomong gitu dan hanya sedikit bite-nya ya. Masa dessert even though it's healthy tetap aja itu memang sebaiknya sedikit saja gitu. Sama lemon zestnya nggak ada, jadi terus aku pakai coconut meat. Nah, untuk membuat ini jauh lebih creamy lagi, aku ada coconut meat. Nah, coconut meat, daging, sorry. Daging kelapa. Dan kalau misalnya ke pasar fresh. Fresh. Kalau ke pasar bilanglah, Mbak aku mau bikin kelapa tart, minta yang buat bikin kelapa tart karena dia ntar jago milihin tuh yang itu yang udah perfect condition, perfect. Sedang. Udah sedang, nggak tua nggak muda. Iya. Ya. Terus agak kenyal gitu. Aku sih biasanya pakai segini aja, 1 handful gitu. Tuh. Ya. Segitu aja. Ya. Kalau lebih apa tadi mau bikin lebih apa? Creamy. Nih, inilah. Nanti di blend aja. Blend aja. Coconut oil juga again buat raw dessert ini dia membantu membekukan si mousse-nya ini.
Ini kurang lebih 1 cup, setengah cup itu kurang lebih 120 ml lah. Dan kita tahu lah ya kenapa dia membekukan, karena kan memang dia bersifat cooling kan. Jadi kalau misalnya di suhu tertentu dia ntar mengendap. Kayak misalnya di Belanda atau di Australia dia biasanya di suhu dingin dia udah jadi solid. Thank you. Oke ya, dan lagi. Udah bisa kelihatan belum? Kurang lebih kayak creamy-nya kayak apa nih? Pokoknya dan kalau misalnya di robot juga kita tuh agak pakai feeling sama aja mungkin yang kayak baking, nggak tahu deh, baking kayaknya precise ya. Nah, oke, ini udah jadi. Oh, ini ya, avokadonya ya. Ya. Oke, nah, ini. Nah, ini udah siap. Ini udah siap. Mousse-nya sendiri, aku nggak bakal transfer, aku bakal dari sini aja. Ini aku bakal pakai 1 tablespoon juga, segini. Bisa lebih, tapi aku prefer pakai ini. Nah, gini. Ya, terus jatuh-jatuhin aja, biar ini. Dan ini masukin ke kulkas dan Jadilah yang sudah kita bikin kemarin malam. kalau lebih bakal seperti ini jadinya. Kenapa? Belum, jadi kita bisa pakai fresh, kita bisa yang udah dipakai dehydrate juga. Kalau misalnya dehydrate, biasanya dia punya cenderung rasanya tuh jadi lebih manis, soalnya airnya udah di-soak kan, udah dikeluarin. Tapi kalau misalnya yang ini tuh dia jadi agak ngerasa fresh, watery gitu, jadi lebih enak. Ya, beginilah kurang lebih. Ya. Oke, thank you banget ya semua sekali lagi.